dari Markus Kocu IPB, apakah benar implementasi Otsus di Papua itu diadopsi dari regulasi Otsus di Aceh? Bila begitu, apakah implementasinya berbeda dengan yang di Aceh? Kalau berbeda, kenapa berbeda? Apakah itu alasan diskriminasi atau apa begitu? Lalu ini untuk Pak Anggara ya, Bung Anggara. Bagaimana asumsi Bung Anggara terkait kebijakan Otsus di Papua tidak diimplementasikan dengan baik? Apakah ini merupakan kegagalan pemerintah atau kegagalan pemerintah Papua? Kalau ya begitu. Kalau buat Bung Ngurah, katanya secara perspektif antropologi, kenapa ada kegagalan dalam membangun Papua? Apakah karena ada perbedaan demografi atau apa? Lalu indikator kegagalan itu disebabkan oleh demografi Papua dan peradaban masyarakat Papua yang belum maju, tidak sebanding dengan ras Melayu, sehingga Papua tidak bisa berkembang di Indonesia atau bagaimana gitu. Berikutnya, ini buat semua nih. Kita sekarang ketahui bahwa kebijakan Otsus gitu ya, ke Papua itu banyak yang gagal. Apakah ini berarti bahwa solusi terbaik adalah Papua M gitu? Atau perlu dikaji ulang secara komprehensif kebijakannya, kemudian dilakukan transformasi kebijakan. Ya, ini yang terakhir, bagaimana dengan riwayat sejarah integrasi Papua ya? Karena dulu sempat disebut sebagai wilayah non-government territory oleh PBB, kemudian diambil alih oleh Indonesia. Begitu kayaknya. Kalau tidak jelas nanti bisa ditanyakan kembali ke saya. Kita mulai dari Bung Anggara. Silakan, Bung. Oke, terima kasih. Jadi sebetulnya kalau bicara apa akarnya, menurut saya sih campuran ya. Jadi memang kita belum punya pengalaman. Jadi Hindia Belanda itu jadi ketika Hindia Belanda, periode Hindia Belanda kan sebetulnya banyak elit-elit yang kemudian mendapatkan pendidikan dan menduduki jabatan-jabatan di Hindia Belanda ya. Tapi memang pengalaman otonomi daerah itu belum cukup kuat. Jadi kita nggak usah bicara untuk daerah-daerah konflik, tapi daerah-daerah biasa saja kita masih, menurut saya, pemerintah kita masih cukup gagap dalam menghadapi otonomi daerah. Nah, jadi periode sentralisasinya cukup panjang. Jadi di masa Hindia Belanda belum benar-benar ada otonomi daerah, kemudian pasca 1949 ya, sampai sekitar Orde Baru jatuh, itu sebetulnya respon sentralisasi, kalau di tahun 49 sampai sekitar 1959, itu respon terhadap pemberontakan. Jadi ada banyak pemberontakan di Indonesia ya, ada PRRI, ada RMS dan lain-lain. Nah, PRRI kan memang jargonnya otonomi, lebih banyak untuk daerah-daerah. Tapi itu kemudian dihadapi dengan kekuatan militer. Nah, artinya memang politik sentralisasi ini masih dalam ininya ya, bekas-bekasnya ya. Belum lagi dengan jargon-jargon yang menurut saya seperti tidak ada alternatif lain. Gitu. Jadi kalau saya kalau pilihan antara kesatuan atau federalisme, buat saya sih mungkin saya lebih memilih federalisme ya. Tapi fine dengan negara kesatuan. Tapi jargon NKRI harga mati itu meniadakan pilihan-pilihan pengaturan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah-daerah. Nah, kita semua bisa bayangkan ya, kalau dengan daerah biasa saja tidak ada konflik, pemerintah pusat masih ingin menarik banyak kewenangan ke dalam tangannya, kita bisa bayangkan bagaimana dengan daerah-daerah konflik. Nah, itu yang menurut saya campuran, termasuk mungkin soal modal, dan itu terbukti di Undang-Undang Cipta Kerja, menurut saya, yang mengambil banyak kewenangan daerah ke pemerintah pusat. Asumsinya adalah ini yang menghambat pembangunan adalah regulasi yang dikeluarkan oleh Pemda, berbelit-belit banyak sehingga biaya tinggi. Akhirnya banyak kewenangan itu diambil lagi oleh pemerintah pusat dengan kampanye kemudahan investasi lewat berbagai pengaturan, terutama di Undang-Undang Cipta Kerja. Artinya sebetulnya pemerintah pusat sendiri untuk daerah otonom biasa itu belum terlampau ini ya. Menurut saya sih belum terlampau percaya dengan daerah. Nah, tentu akan bermasalah ketika berhadapan dengan daerah konflik. Nah, apakah bagaimana Aceh dan Papua misalnya, itu bukan karena yang dikasih status khusus itu sebetulnya Papua terlebih dahulu di 2001. Aceh kan baru belakangan ya, 2007 saya. Perjanjian MOU Helsinki itu 2005 Tsunami 2004 atau 2005 gitu. Ya, kira-kira segitu ya. Nggak lama kemudian ada undang-undang pemerintah Aceh. Nah, itu bedanya kenapa jadi berbeda derajat otonominya antara Aceh dan Papua, karena simply ada perjanjian. Jadi perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka, yang itu kemudian memproteksi banyak hal dalam undang-undang pemerintah Aceh. Misalnya di perjanjian Helsinki itu tidak dibenarkan adanya pemekaran wilayah untuk provinsi Aceh, untuk Aceh. Itu diproteksi lewat perjanjian itu. Dan banyak lagi hal-hal lain, misalnya kewenangan membentuk partai politik lokal dan sebagainya. Sebenarnya saya selalu membaca autobiografinya Pak JK ya, Pak Yusuf Kala. Waktu itu dia bilang ke delegasi pemerintah Indonesia di Helsinki, dia bilang Aceh boleh minta apapun kecuali satu, merdeka. Jadi Pak Hamid Awaludin waktu itu yang mewakili delegasi Indonesia berkonsultasi ulang-alik dengan wakil presiden mantan Pak JK ya. Dia bilang, Pak JK bilang gini, Anda kalau mau beli barang emang baca syarat term and condition.
Kan enggak, ya beli aja gitu. Yang penting oke, nggak ada masalah. Jadi Pak JK prinsipnya sepanjang Aceh masih dari bagian Indonesia, apapun akan dikasih. Intinya begitu. Nah, sehingga mereka punya banyak kewenangan, termasuk tadi mengirimkan delegasi olahraga. Nah, saya juga agak bingung kenapa Asian Games Acehnya nggak ikutan gitu, under their own name. Nah, Papua agak berbeda, tidak ada perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan siapapun. Jadi itu tindakan unilateral antara pemerintah Indonesia. Nah, dalam konsep yang unilateral seperti itu, biasanya memang konflik akan tetap ada. Jadi menurut saya memang perlu dialog ya antara pemerintah pusat dengan masyarakat di Papua. Nah, bagaimana memformat dialog dan sebagainya tentu biarkan proses demokratik yang berjalan. Nah, kalau gagal saya nggak punya kapasitas menjawab apakah otonomi khusus di Papua itu gagal atau tidak. Tapi kalau dari lihat degree otonominya, buat saya itu sangat ini ya, sangat rendah levelnya ya. Jadi banyak hal masih dipegang oleh pemerintah pusat. Itu yang sebenarnya mencerminkan ketidakpercayaan pemerintah pusat terhadap masyarakat Papua. Nah, kalau ketidakpercayaan begitu kan ya gimana ya? Menurut saya jadi sulit. Jadi memang yang harus dibangun adalah building trust bukan dari masyarakat Papua, tapi dari pemerintah pusat sendiri harus mempercayai bahwa masyarakat Papua memiliki kemampuan untuk mengelola daerahnya sendiri. Itu yang saya bilang self governing territory atau daerah berpemerintahan sendiri. Dan itu bukan hal yang tabu ya. Di dalam negara kesatuan ya nggak apa-apa juga punya daerah yang punya otonomi lebih tinggi ketimbang daerah-daerah lain. Dan itu tidak akan lead to disintegration karena nggak ada pengalaman seperti itu sebelum. Kalau kita lihat banyak pengalaman negara-negara ya, termasuk Inggris dengan Skotlandia, Belanda dengan daerah-daerahnya di Amerika Tengah nggak lead to disintegration negara itu. Jadi ya why not we have like prime minister in Papua, perdana menteri sendiri, jadi nggak usah pakai sistem presidensial, mungkin bisa pakai sistem parlementer. Mungkin Papua punya bendera sendiri, mungkin ya bisa jadi ada negosiasi politik, jadi tidak boleh lebih tinggi seperti yang dilakukan oleh almarhum Presiden Gus Dur ya, boleh tapi tidak boleh lebih tinggi dari bendera Indonesia. Boleh mengirim tim olahraga kan, kalau bagus juga kan, maksudnya keren juga kalau ada pertandingan bola gitu, tim nasional Indonesia melawan tim Papua untuk Piala AFF kan keren ya, semua everyone is happy gitu. Kalaupun kita kalah, misalnya tim Indonesia kalah yang menang Papua juga itu part of Indonesia. Nah, problemnya menurut saya karena pemerintah pusatnya yang sangat kaku dalam menyikapi otonomi daerah. Ini ngomong otonomi daerahnya saja ya, bukan ngomong yang daerah-daerah spesifik. Otonomi daerah yang umum saja mereka nggak percaya. Jadi pada dasarnya pemerintah pusat itu tidak percaya terhadap daerah, apalagi bicara daerah-daerah spesifik. Nah, ini yang menjelaskan kenapa masyarakat itu di Papua menganggap ada kegagalan otonomi di Papua. Tapi bagaimana dengan Aceh? Ketika ada perjanjian kan sebenarnya sudah terbangun trust antara pemerintah Indonesia dengan wakil-wakil gerakan Aceh Merdeka. Dan sepertinya baik-baik aja sampai saat ini. Saya kurang tahu, saya belum pernah tahu ada gejolak yang luar biasa besar yang kemudian situasi yang saat ini dinikmati itu seperti menurut belakang. Saya belum pernah tahu. Jadi memang yang jadi persoalan adalah kalau ada perjanjian, saya cukup yakin mungkin itu akan membentengi banyak hal. Gitu. Tapi kalau tindakan sepihak, jadi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua tahun 2001 ini kan sebenarnya tindakan sepihak dari pemerintah pusat. Ya. Mungkin Kak Rosa tadi sudah menjelaskan secara macam-macam, Bung Murah juga sudah menjelaskan ini sebagai konsesi politik dan lain-lain, tapi basically itu tindakan sepihak yang kemudian tidak menjamin apa-apa. Nah, ini yang dari pengalaman banyak negara, kalau itu tindakan sepihak itu jadi memang repot. Nah, kita bisa belajar dari Inggris dengan Skotlandia ketika referendum, bahkan ketika referendum gerakan kemerdekaan Skotlandia kalah, pemerintah Inggris juga langsung menawarkan banyak hal. Mereka menepati janjinya, menawarkan tambah kewenangan ini, ditambah kewenangan ini, tambah kewenangan dan sebagainya. Jadi, menurut saya ini soal negosiasi, dan juga pemerintah pusat nggak boleh tidak percaya terhadap daerah. Nah, kalau sepanjang pemerintah pusat masih tidak percaya pada daerah, nggak usah bicara soal Papua ya, tidak percaya dengan misalnya Jawa Tengah, tidak percaya dengan Jawa Barat, Banten, dan sebagainya. Kemungkinan tidak percaya sama daerah seperti Papua jauh lebih tinggi lagi. Jadi memang ini PR kita semua, PR saya juga yang tinggal di Jawa gitu ya, supaya memang pemerintah pusat harus didesak untuk percaya terhadap daerah-daerahnya. Nah, ini baru nanti kita bisa melangkah dengan daerah-daerah lain yang perlu penanganan yang spesifik. Itu sih menurut saya, tapi tadi kalau menjawab, tadi saya sudah jawab ya, merdeka itu tidak hanya bisa diartikan sebagai kemerdekaan eksternal, bahkan internal. Nah, kemerdekaan internal ini yang sebenarnya berwujud dalam self-governing territory itu, atau daerah berpemerintahan sendiri. Dua-duanya merdeka. Hanya satu jadi negara yang terpisah seperti situasi di Timor Leste, yang satu ya stay remain in dalam negara tersebut. Dan terlepas dari bentuknya nanti, menurut saya perlindungan hak asasi, penghormatan terhadap hukum dan segala macam itu tetap harus nomor satu. Tanpa itu semua, konflik-konflik itu tidak akan mudah untuk dikelola secara lebih terhormat dan bermartabat, kalau tadi meminjam pernyataannya Kak Rosa. Itu Bung Rafid, terima kasih. Baik, terima kasih juga Bung. Jadi ada 3 poin ya tadi, kenapa demikian adanya untuk Papua. Pertama, minim pengalaman dari pemerintah pusat, bukan hanya pada daerah konflik, tapi juga daerah konflik. Terus ada faktor perjanjian ya, yang berperan mengikat peraturan-peraturan turunannya untuk konteks Aceh. Dan di Papua ini sepihak, jadi lain sekali hasilnya. Selain juga memang Jakarta punya sindrom tidak percaya daerah begitu, jadi begitulah adanya. Baik, selanjutnya kita serahkan kepada Bung Murah. Bung Murah, silakan. Ya, terima kasih
Bung atas kesempatannya. Saya mohon waktu mendahului ini Kak Rosa ya. Ya, saya kira tadi yang sempat kita diskusikan, tapi yang poin yang menurut saya sangat-sangat penting sekali adalah kita harus melihat bahwa rangkaian panjang dari pergolakan dan relasi orang Papua dengan negara, dengan aparat keamanan, dengan aparatus kekerasan dan lain sebagainya. Saya melihat bahwa itu sekarang hidup dalam tubuh orang Papua itu sendiri. Jadi membicarakan Papua, saya kira bukan hanya persoalan pembangunan, kemudian berbagai macam program-program pemberdayaan, pemajuan dan lain sebagainya, tapi saya kira juga membicarakan bagaimana ingatan kekerasan dan penderitaan itu hidup dalam badan mereka, hidup dalam keseharian mereka. Jadi saya agak sinis dan juga ya saya bilang kita tidak akan bergerak kemana-mana jika kita tidak membicarakan itu, membicarakan bagaimana ingatan kekerasan itu muncul dan kemudian hidup dan tumbuh dan kemudian terwarisi di antara generasi. Saya kira ini hutang yang harus negara tanggung dan saya kira harus direspon untuk melihat persoalan Papua. Jadi berbagai macam program pembangunan apapun, saya kira jika tidak merekognisi ini, menurut saya akan kehilangan ruhnya menurut saya. Makanya kemudian pada salah satu undang-undang Otsus, saya kira yang perlu didorong dan kemudian banyak kalangan mendorong tapi tidak pernah direspon adalah tentang Komisi Kebenaran dan Keadilan itu, KKR. Ya, ini dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, ya kalau tidak salah. Nah, ini saya kira menjadi satu hal yang menjawab tadi apa yang disampaikan oleh saya turunkan apa yang tadi disampaikan oleh Bung Anggara, bahwa sebenarnya cara kemudian juga sikap dan posisi negara dalam melihat Papua itu yang menurut saya selalu problematik. Jadi jangan kemudian melihat segala macam permasalahan dan lain sebagainya itu kemudian ditimpakan kepada rakyat Papua. Menurut saya itu tidak fair dan sangat saya kira melanggar apa yang terjadi. Justru menurut saya adalah praktik inkonsistensi dan juga praktik kekerasan itu yang sebenarnya menambah ketidakpercayaan dan juga bagaimana ingatan berhubungan dengan negara yaitu adalah ingatan kekerasan dan penderitaan. Makanya poin ini menurut saya sangat penting dan banyak orang yang tidak suka poin ini karena selalu membicarakan Papua adalah membicarakan pembangunan, kemudian infrastruktur dan lain sebagainya. Tapi pada sisi yang lain kita melihat pembangunan itu ya berjalan koheren ataupun beriringan itu dengan praktik kekerasan. Itu nggak bisa kita ingkari begitu. Ini kan menurut saya itu harus dicermati. Misalnya ketika orang misalnya membicarakan tentang pemekaran, kemudian pembangunan, tapi kemudian meniadakan praktik kekerasan yang dilakukan oleh negara dan aparatusnya terhadap orang Papua, menurut saya itu tidak utuh melihat sebuah persoalan. Ya, kita tahu bersama bagaimana praktik misalnya penangkapan, kemudian juga penahanan paksa, kemudian kekerasan terhadap aktivis dan rakyat Papua itu berjalan beriringan dengan rakyat Papua lainnya yang memperjuangkan pemekaran dan lain sebagainya. Jadi itu poin-poin saya yang pertama ya untuk melihat silang sengkarut dan juga problematiknya persoalan ini. Jadi menempatkan persoalan kekerasan dan penderitaan itu menurut saya menjadi salah satu pintu masuk kita untuk kemudian menumbuhkan rasa kepercayaan dan kemudian saya kira yang lebih yang selalu dirindukan dan digumuli oleh rakyat Papua adalah bagaimana mereka bukan dihumanisasi tapi diperlakukan sebagai sesama begitu ya, dengan sama derajat, sama kedudukan dan lain sebagainya. Jadi, praktik itu saya kira praktik yang tidak pernah selesai dalam relasi negara terhadap orang Papua. Diskriminasi, rasisme kita paham bersama. Itu yang pertama saya kira. Poin yang kedua yang terakhir menurut saya adalah kita selalu berbicara persoalan Papua itu adalah persoalan politik ya. Tadi kita berdiskusi dan lain sebagainya. Tapi kita lupa bahwa yang tidak kalah pentingnya itu adalah ekspresi-ekspresi kebudayaan. Jadi jika kita lihat misalnya logika-logika yang dipakai untuk melakukan pemekaran daerah dan lain sebagainya itu hampir mustahil melihat ekspresi kebudayaan. Ya, bagaimana misalnya logika misalnya Nabire kalau saya tidak salah, mohon maaf ini di Nabire itu Mepago itu misalnya ada masyarakat pesisir di Nabire yang kemudian dipaksa itu dimasukkan ke wilayah adat misalnya Mepago atau Lapago, padahal mereka sebenarnya bukan termasuk wilayah itu, mereka lebih masuk ke wilayah Bomberai kalau tidak salah, Fak dan lain sebagainya. Nah, jadi logika pemekaran itu praktis adalah juga logika, saya kira argumen yang dipakai adalah argumen
pembangunan dan juga bagaimana rentang kendali yang tadi saya sampaikan. Tapi bagaimana dengan ekspresi-ekspresi kebudayaan? Nah, ekspresi ini memiliki sejarah yang panjang di Papua. Ketika misalnya ekspresi-ekspresi kebudayaan Papua itu dianggap, saya kira ini poin yang menurut saya penting untuk dilihat, dianggap sebagai praktik separatis, praktik melawan negara dan lain sebagainya. Ya, begitu juga saya kira misalnya demonstrasi penolakan pemekaran dan lain sebagainya itu dianggap sebagai praktik misalnya melawan kebijakan negara. Kita tidak dalam tidak lebih dalam melihat bahwa itu respon itu ataupun reaksi itu, saya kira itu adalah reaksi yang harus kita lihat atau kita pahami sebagai bentuk misalnya ketidakpuasan, kemudian tidak diajak terlibat dan lain sebagainya. Nah, kita lihat misalnya ekspresi-ekspresi kebudayaan itu praktis tidak ada dalam logika pemekaran daerah. Yang terjadi saya kira adalah seperti yang tadi disampaikan, bagaimana misalnya satu suku atau satu komunitas memiliki kabupaten sendiri, dan saya kira itu logika-logika yang dipakai misalnya dalam pembentukan kabupaten baru, distrik, kampung dan lain sebagainya. Nah, kemudian pada sisi yang lain, negara kemudian melihat bahwa ekspresi kebudayaan itu dianggap separatis. Jadi ada standar ganda yang kemudian dipakai oleh negara dalam, saya kira, melihat ekspresi yang disampaikan oleh rakyat Papua, dan itu memiliki sejarah yang panjang dan diturunkan dalam misalnya praktik-praktik pemerintahan, kemudian pengawasan dan juga saya kira menjaga keamanan yang ada di Papua. Saya kira itu dua hal yang ingin saya sampaikan, Bung Rafid, untuk secara umum merespon pertanyaan dari teman-teman. Sekalian saya juga mohon izin nih, karena saya harus ada acara agama yang lain. Saya mohon maaf atas hal ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman, dan semoga Ugatame berkati kita semua. Wah. Terima kasih. Terima kasih juga Bung Ngurah sudah berkenan ya. Ya, Bung Ngurah pamit lebih awal. Tadi beliau sudah jelaskan banyak respons atas pertanyaan sebelumnya. Yang paling penting itu soal logika pemekaran sebagai logika pembangunan dan rentang kendali yang mengancam ekspresi-ekspresi budaya orang Papua dan menganggapnya itu sebagai separatis. Itu yang perlu diperbaiki pemerintah ya dalam melihat orang Papua. Baik, selanjutnya kawan Jeff. Halo. Bisa ulangi pertanyaannya kan? Ya, tadi pertanyaannya soal kenapa otonomi khusus di kebijakan otsus di berbagai daerah di Indonesia itu berbeda-beda. Apakah karena ada diskriminasi atau ketidakpercayaan pada daerah, atau apakah karena ada budaya politik kolonial? Itu sebetulnya sudah dijawab oleh Bu Ngurah dan oleh Bu Anggara. Mungkin yang bisa kawan Jeff tanggapi itu soal soal alternatif dari otsus ini mesti seperti apa, maksudnya solusinya gitu, jalan keluar dari kegagalan otsus atau ketidakadilan pelaksanaan penanganan pemerintah terhadap Papua ini mesti ditanggapi oleh rakyat sebagai apa gitu. Mungkin bisa ke aspek itu, apakah harus Papua MK atau bagaimana begitu pimpinan? Oke. Bisa dengar kan? Bisa. Bisa dengar kan? Oke. Baik, jadi kembali ke yang tadi ya. Kalau kita lihat lagi bahwa dari sejak otsus datang, mungkin yang sudah kawan pusat tegaskan bahwa otsus lahir hanya untuk meredam aspirasi tuntutan politik di Papua. Tapi lebih mengakar lagi bahwa sejak kehadiran negara di Papua ini muncul dengan tadi dimunculkan dengan kekerasan, dan kekerasan itu terus berlangsung selama hingga saat ini. Jadi tercatat kalau kita lihat sejak tahun 1962 sampai 1998 tercatat 15 kali operasi militer. Dan sekalipun rezim berganti rezim hingga Jokowi saat ini, operasi militer pun masih berlanjut dan yang ada. Bisa kita lihat di beberapa tempat ya. Ada Intan Jaya, juga Puncak Jaya, Maibrat yang terakhir, Yaukimo. Ini sampai hampir dapat 60.000 pengungsi yang tadi kawan-kawan sempat sampaikan. Pemekaran untuk siapa? Daerah otonomi baru untuk siapa? Tentu bukan untuk rakyat Indonesia, juga bukan untuk rakyat Papua. Tapi tadi, dengan kepentingan ini, kepentingan modal ini sudah masuk ke Papua. Sehingga untuk mengontrol wilayah Papua dengan sumber daya alam yang masih belum dikeruk, ini negara punya kewajiban bagaimana memberikan semua akses untuk bagaimana bisa mengeksploitasi sumber daya alam di Papua secara luas. Nah, harus dilihat juga bahwa undang-undang otsus ini tidak juga ada hubungannya dengan Omnibus Law yang sudah disahkan. Dampaknya ini kan kembali ke masyarakat, teman-teman saudara kami juga di Jawa. Misalnya perlawanan rakyat Wades di sana, bagaimana melawan
tambang perusahaan tambang yang masuk di Wadas. Nah, jika jika negara melakukan perampasan tanah di mana-mana di Indonesia dulu, dampaknya tentu korbannya masyarakat, masyarakat apa secara umum ya. Nah, wilayah baru yang dipersiapkan di Papua ini kan bagaimana memindahkan satu masyarakat dari pulau lain ke tempat lain, dan Papua dipersiapkan untuk tadi bagaimana mendatangkan dari transmigrasi dari luar. Sedangkan yang harus kita lihat bahwa ini upaya yang negara lakukan bagaimana mengeksploitasi sumber daya alam di Papua. Nah, contohnya begini, di tahun 1965 sebelum sebelum modal itu ditanam, sebelum kontrak karya Freeport itu dilakukan di Timika, itu masyarakat adat yang punya tempat di sana itu dibuat takut-takut atau ditakuti oleh negara. Operasi militer dilancarkan di sana. Bagaimana memindahkan penduduk dari tanah adatnya kemudian dilemparkan ke wilayah di kota. Nah, kemudian modal itu ditanamkan. Dan hal ini itu terus berulang sampai saat yang ada ini. Nyatanya kita lihat di Intan Jaya. Intan Jaya juga terjadi seperti demikian. Bagaimana operasi militer itu dilancarkan untuk memindahkan masyarakat dari tempat hidupnya. Gitu. Nah, ini operasi militer ini masih terus berlangsung hingga saat ini. Nah, bagaimana ketika misalnya sekarang otonomi khusus ini diberlakukan, pemekaran provinsi ini diberlakukan, tentunya dia akan muncul dengan berbagai macam infrastruktur yang lainnya juga. Tapi kekerasan itu tentu akan dilakukan secara terus. Nah, untuk mengakhiri ini, untuk mengakhiri akar persoalan yang ada di Papua, tentu hanya satu, Papua harus merdeka. Tuntutan rakyat Papua hari ini adalah hak penentuan nasib sendiri. Itu sebagai solusi yang paling demokratis untuk menyelesaikan segala macam persoalan di Papua. Dan itu yang harus dilihat itu. Jadi tidak ada tuntutan yang lain. Kalau kita misalnya kita melihat akar persoalan di Papua saja sudah berbeda, tentu jalan keluarnya paling berbeda. Nah, sekarang yang paling penting adalah untuk mengurangi misalnya tingkat kemiskinan, tingkat kesejahteraan, segala macam persoalan, atau mengurangi operasi militer yang ada di Papua, kekerasan dan segala macam. Itu hanya ada di bagaimana negara ini memberikan ruang kepada rakyat Papua untuk menyatakan sikapnya sendiri. Artinya, ya kasih rakyat Papua untuk memilih apakah dia mau bergabung dengan Indonesia atau dengan Papua, hanya di referendum. Ya, mungkin seperti begitu. Baik, Komando. Jadi pertama-tama pemerintah harus dengar dulu apa yang orang Papua mau ya, lewat dialog yang setara dan dimediasi mungkin ya juga oleh pihak netral. Baik, kalau cukup kita lanjut ke Kak Rosa untuk menanggapi pertanyaan tadi. Silakan Kak Ros. Iya, baik. Kalau kita lihat fenomena, kalau bicara soal persoalan dan konflik Papua ini kan opini berkembang di publik adalah semua yang terjadi kekacauan dan ketidakberesan di dalam proses otonomi khusus, pelaksanaan otonomi khusus itu kesalahannya ada pada orang Papua. Jadi publik tetapi juga negara menunjuk atau pointing finger kepada orang Papua sendiri yang salah gitu. Jadi orang Papua disalahkan bahwa mereka tidak mampu untuk mengelola sendiri kehidupan mereka. Sudah diberi otonomi khusus, dikasih uang banyak, tapi masih tidak mampu baru meminta merdeka. Itu kan kasarnya begitu yang kita selalu dengar banyak sekali. Nah, tapi kita juga perlu sadar bahwa, dan orang Papua juga sendiri harus sadar bahwa guna melancarkan politik penguasaan dan pendudukan tadi itu dalam konteks pemikiran negara yang rasis itu ketika kita dikasih sesuatu kesempatan yang namanya tindakan afirmatif dan lain-lain, itu kalau kita lihat itu bukan kebaikan negara, saudara-saudara. Minta maaf, itu bukan kebaikan negara, tapi itu sebenarnya cara negara untuk mengontrol dan menguasai orang Papua sendiri. Nah, kita generasi Papua yang lahir di atas tahun 60-an ini dididik di dalam sistem pendidikan Indonesia yang tadi sudah disebutkan itu oleh pembicara sebelumnya. Kita belajar menjadi seperti mereka dan cara kerja, cara berpikir kita seperti mereka. Lalu di dalam konteks untuk menyelamatkan diri supaya tidak dibilang rasis dan peduli terhadap orang Papua, itu dalam konteks teori rasisme itu ada yang namanya tokenisme. Tokenisme itu, atau kita bisa bilang saja tokenisme itu sebuah upaya-upaya dari si penguasa untuk menunjukkan pencitraan yang baik terhadap dirinya, bahwa seakan-akan dia memperhatikan pihak yang ditindas tadi dengan memberikan posisi-posisi yang baik. Misalnya contoh, tiba-tiba semua orang pejabat itu diambil semua orang Papua. Kemudian tiba-tiba ada pembentukan setelah pasca rasisme itu kita bisa lihat tiba-tiba para petinggi-petinggi Papua dapat posisi menteri, posisi ini dan itu. Kemudian para pemuda-pemuda Papua diorganisir untuk mendapat posisi-posisi, dimunculkan di publik, ditampilkan sebagai sebuah bentuk pengakuan terhadap eksistensi orang Papua. Padahal sebenarnya itu kalau kita mau lihat itu adalah sebuah praktek tokenisme yang sedang dibuat, dan kita harus sadar bahwa itu tandanya bahwa kita tetap akan jadi bangsa yang tertindas karena kita dianggap tidak mampu. Tetapi untuk pencitraan maka harus ditaruh di situ. Jadi otonomi khusus yang sekarang dan pemekaran yang sedang dilakukan ini itu juga dalam kerangka itu. Oke, kita kasih pemekaran, nanti elit-elitnya ini kan
kita dididik dari sistem mereka, kemudian kita dikasih ruang-ruang, dibilang wah kalian ini cendekiawan, kalian ini apa namanya orang-orang hebat dan pintar, dengan maksud supaya kalian menjadi boneka dan token dari negara untuk memperlancar politik tadi. Dengan cara apa? Terciptalah kelompok-kelompok 61 yang pergi minta pemekaran karena mereka menganggap diri oh ya kami yang representasi, atau terciptalah kelompok pemuda yang pergi bikin apa tampil sebagai para orang-orang Papua terdidik di mana-mana dan bicara soal kepentingan negara di situ. Jadi mereka bangga dengan status-status seperti itu, tapi sebenarnya mereka adalah token atau boneka-boneka dari negara. Minta maaf saya bicara jujur dan keras begini karena saya berhati baik untuk supaya orang Papua sadar bahwa kita harus sadar bahwa ini sebuah politik yang diciptakan dan memang dibuat secara tersistematik supaya orang Papua selalu menjadi pihak yang lemah dan semakin mudah dikontrol. Jadi pemekaran itu diperlancar sendiri oleh orang-orang Papua yang tadi kita bilang elit-elit, yang sebenarnya diproduksi dari sebuah sistem yang sudah berlaku di negara ini. Nah, itu mungkin dari saya begitu. Jadi saya pikir orang Papua harus sadar juga, jangan mau jadi token atau itu alat-alat boneka negara ini, tetapi coba berpikirlah kritis bahwa ada sesuatu yang salah. Dan saya pikir cara yang paling baik untuk menghentikan semua konflik dan ini adalah hentikan itu pengiriman pasukan, dropping pasukan militer dan lain-lain di wilayah-wilayah konflik yang saat ini sedang terjadi, itu stop supaya masyarakat juga bisa hidup tenang, rakyat yang mengungsi bisa kembali ke pengungsian, ke kampung-kampungnya. Lalu bukalah ruang-ruang demokrasi untuk orang Papua bicara, dan itu bukan hal yang sulit. Saya pikir kalau memang negara ini dan pemerintah punya itikat yang baik untuk yang mereka selalu bilang memperlakukan orang Papua sebagai saudaranya, mari buka ruang sama-sama dan beri ruang secara luas dan terbuka untuk orang Papua bisa menyampaikan aspirasi dan pikirannya, entah mau merdeka kah secara politik atau mau apa saja, tapi hasilnya tuh nanti yang penting buka ruang, beri orang Papua ruang yang luas untuk bicara dan mencari solusi yang terbaik. Tapi pertama sekali hentikan semua bentuk operasi militer yang ada di Papua ini, karena kalau kekerasan masih terjadi maka ruang untuk bernegosiasi itu tidak akan tercipta dan tidak akan muncul sebuah saling rasa percaya antara orang Papua dengan Papua dan Jakarta. Itu tidak akan tercipta kalau konfliknya masih dipelihara, kemudian operasi militernya masih terjadi. Mungkin dari saya itu saja, terima kasih. Oke, Karos, terima kasih kembali. Kawan-kawan, baik audiens maupun pembicara, berhubung waktu kita di sini sudah kumpul 2,5 jam ya. Saya kira pesan dari para pembicara ini sudah jelas. Gagasan Otsus, pemekaran, implementasinya, baik yang akibatnya, baik yang potensial maupun yang sudah terjadi itu menimbulkan banyak kesangsian bagi orang Papua itu sendiri, terlebih keterlibatan aparat TNI Polri di sana dan perilakunya terhadap orang-orang Papua itu semakin menambah keraguan, kesangsian, bahkan mungkin kemarahan orang-orang Papua terhadap pemerintah. Sehingga kita juga bisa ambil benang merah jika setelah sekian lama Otsus dan pemekaran itu dilakukan, tapi orang Papua tidak merasa puas. Jadi sebenarnya selama ini Otsus dan pemekaran itu siapa yang menikmati begitu? Untuk siapa? Siapa yang mendapatkan banyak hasil, yang mendapatkan piring makan dari sana? Itu saya kira sudah jelas. Jadi terakhir sebelum saya tutup, saya ingin ucapkan terima kasih buat para pembicara, buat Bung Anggara, buat kawan Jeff, juga Kakak Rosa, juga kepada para peserta yang sudah ikut sampai selesai. Sebelum saya tutup, saya mau kasih tahu bahwa setelah selesai, nanti kawan operator akan tampilkan video protes-protes penolakan DOB sebagai penutupan. Baik, begitu. Terima kasih banyak sekali lagi. Minta maaf kalau saya banyak kekurangan atau ada kesalahan untuk para pembicara juga para peserta. Minta maaf karena ada sebagian yang pertanyaannya tidak bisa disampaikan ya karena masalah waktu. Itu saja. Terima kasih buat Karos, kawan Jeff, juga Bung Anggara. Semoga sehat selalu dan diberkati, juga diberi keselamatan. Hormat diberi, sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih semuanya, terima kasih Pak Anggara untuk sharingnya. Terima kasih Kak Rosa, Bung Jeff, dan Bung Nanang buat kesempatannya. Terima kasih kembali, Bu. Sampai ketemu lagi ya, mudah-mudahan kita bisa ketemu. Terima kasih banyak. Hormat. Buat semua kawan-kawan yang Wah. Silakan kawan host atau operator. Ya, nanti materi saya kirim ke kolom chat aja ya. Aku kirim juga ya. Yo, siap. Begini itu ya, susah juga. Yang pintar menilai penonton, tapi nggak di dalam itu pusing juga. Jangan memang itu, ya mau protes siapa karena keadaannya terjepit tuh. Materi juga sudah saya kirim ya di chat. Salah, maaf.
Ya, terkirim sudah di kolom chat. Suara belum suara. Tidak. Kami harap jangan seperti otonomi khusus yang terjadi. Itu kami tidak mau. Kami mau. Begitu kami dengan atas nama dan tentu kami tolak. Itu sikap kami mahasiswa Uncen bersama seluruh mahasiswa yang ada di kota Stori. Jayapura. Dan bersama dengan Kuat. Ini siapa? Lagi. Kembali maju 20 tahun yang dia jalankan mana? Masyarakat kita minta apa? Masyarakat kita mintanya dok. Mintanya apa? Benar. Terbaik maju pelan-pelan dan waktu selanjutnya akan persilakan untuk orator selanjutnya yang ingin sampaikan aspirasinya dipersilakan. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Papua! Thank you.